Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan finishing yang kedua, di mana pada finishing pertama kita sudah melakukan beberapa perubahan, yaitu mulai dari sini. Untuk teks bannernya kita sudah menyesuaikan sampai beberapa bagian ya, sampai di testimoni di sini. Nah, ini kita sudah menyesuaikan. Kemudian pada episode kali ini kita akan menyesuaikan ada 3 hal yang akan kita sesuaikan di finishing ini, yaitu di bagian just another WordPress ini kita akan hilangkan. Just another WordPress ini muncul ketika kita mengakses halaman statis, yaitu profil ini atau kemudian artikel. Misalkan kita mengakses visi misi, di bagian bawah di sini tagline-nya muncul yaitu just another WordPress. Padahal untuk kalimat ini kita tidak membutuhkan. Nah, cara untuk menghilangkannya adalah kita masuk kepada halaman admin seperti biasa ya. Kemudian teman-teman masuk di appearance, kemudian customize. Di bagian customize ini teman-teman bisa mencari general setting di bagian bawah sini, general setting. Kemudian ada site identity. Kemudian ke bawah di sini ada tagline. Just another WordPress kita hapus, kita delete, kemudian kita publish. Sudah cukup. Kemudian kita buka website kita, localhost, kemudian website 1 seperti ini. Kemudian kita cek di visi misi, maka just another WordPress sudah tidak ada. Kemudian kita lihat sejarah berdiri juga tidak ada, kemudian di pemrograman juga sudah tidak ada. Kemudian berikutnya kita akan menyesuaikan ukuran gambar. Ini kemarin ada kekurangan yang cukup fatal ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan sini teman-teman, pemrograman. Di sini ketika kita lihat di kategori pemrograman, ini sudah bagus ya, sudah bagus. Ya, sudah rata. Hanya saja teman-teman, jika kita mengakses salah satu artikel dari pemrograman ini, misalkan ini ya, karena itu inilah generator dan seterusnya, kita klik, maka di sini gambarnya tidak full alias kurang lebar. Ya, oleh karenanya ini kan kurang menarik nanti, ya, sehingga website kita kurang maksimal. Oleh karenanya kita akan menyesuaikan, yaitu merubah ini untuk lebarnya kita sesuaikan, tapi panjangnya tetap saja. Atau gini, kita ukurannya buat sama dengan slideshow atau banner kita ya, kita samakan ini saja. Ukurannya berapa? Cara melihatnya adalah di sini. Teman-teman masuk di halaman admin sama ya seperti tadi. Kemudian teman-teman cari ya, cari misalkan satu aja ini. Artikel yang akan kita ganti di sini ya, masuknya di ini, kita copy dulu. Masuknya di post, di bagian post, kemudian all post. Lalu fokus ke arah kanan, ya, sebelah kanan sini, kemudian kita paste judulnya tadi. Paste di sini, kemudian search post. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita klik edit. Lalu featured image-nya kita klik atau replace image boleh. Nah, kita perhatikan teman-teman, kita kembali ke halaman beranda ya. Ini kan gambarnya ada upacara nih, sedang upacara, terus kemudian ada peresmian gitu kan. Kita klik gambar-gambar itu. Upacara kan ini. Ukurannya berapa di sini? Di bagian sini. Ada 1023 kali 448 piksel. Kemudian peresmian juga sama ternyata ukurannya. Maka kita buat sama dengan ini saja, sehingga hasilnya nanti akan lebih maksimal. Caranya kita cek di sini gambar pemrograman. Gambar pemrograman kan ini, ya kan? Teman-teman bisa ini di-download, atau teman-teman yang masih menyimpan ya di komputernya, langsung saja diedit, dipotong, disesuaikan gambarnya dengan ukuran slideshow ini. Ya, kalau saya menggunakan Photoscape, jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain atau juga sama, silahkan. Photoscape, kemudian kita buka gambar kita berada di mana. Di sini saya sudah menyediakan gambarnya. Kemudian perhatikan teman-teman, kita akan melakukan resize karena ukurannya kan 500 kali 300 kemarin kita membuatnya. Kita resize, ukurannya menjadi 1000
23. Nanti yang bawah ini kita akan potong ya, karena yang terpenting di sini adalah lebarnya. Oke, sudah besar kan? Kemudian kita crop. Ya, kita crop, pilih yang assign ratio. Di sini 1023 kali berapa tadi? 448. Kemudian oke. Kita geser ke bawah. Jangan lupa ditekan tombol crop. Kalau sudah, kita save. Kita save saja. Oke, kita sudah. Kemudian kita upload. Di sini kita pilih upload, select file, kemudian pilih yang ini. Gambarnya di sini di keterangannya ada dimension 1023 kali 448. Klik. Sudah ya, kita untuk gambar pemrogramannya ganti yang ini ya. Namanya ini gambar pemrograman. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan ini, cara belajar dan macam-macam, ini panjang ya, kita menggunakan yang ini, ukurannya yang besar ya. Kemudian set featured image. Oke, kemudian update ya, sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini pemrograman, kelihatan masih sama ya, masih sama, tapi kita coba lihat, klik. Nah, ini gambarnya sudah sesuai yang kita harapkan. Itu teman-teman ya. Untuk yang lain silahkan teman-teman disesuaikan bagian desain grafis, kemudian portofolio. Ya, kita fokus pada yang ini, featured image. Ya, featured image ini kita ubah ukurannya disamakan dengan ukuran banner atau slideshow di depan ini. Baik, yang ketiga kita akan melakukan ini, mengatur perataan teks menjadi justify. Jadi kita perhatikan teman-teman, ketika kita mengakses halaman ini tadi, halaman apa namanya, artikel kita, di sini kan artikelnya masih semrawut untuk akhir daripada paragraf ini atau akhir kalimat ya. Apa ya istilahnya, saya nyebutnya akhir baris ya, akhir baris. Ini masih tidak rata sehingga membuat website kita kurang rapi. Ya, ini ada cara untuk menjadikannya justify, jadi rata kanan kiri ya. Caranya adalah teman-teman masuk di sini. Masuk di sini di bagian appearance, kemudian customize. Lalu teman-teman fokus di bagian general setting. General setting di bagian ini. Kemudian di sini add channel CSS. Nah, ini kita, jadi teman-teman nanti sedikit-sedikit, namanya seorang web developer itu harus tahu bahasa pemrograman ya. Ya minimal bahasa HTML lah ya, atau CSS. Di sini kita akan menambahkan CSS teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih ini ya, masih kebingungan Pak masalah, teman-teman ikuti saja untuk membuat justify. Nanti insya Allah kita akan tetap belajar kok ya, HTML, CSS, JavaScript, PHP, framework, dan masih banyak lagi yang kita pelajari insya Allah di channel Guru Jagoan ini. Kemudian setelah masuk ke sini teman-teman, kita buka kembali website kita yang bagian artikel tadi ya, bagian ini pemrograman. Kemudian di bagian ini teman-teman, bagian teksnya ini ya, klik kanan teman-teman ya, boleh di blok boleh tidak ya, ini enggak begitu pengaruh, tapi ngekliknya di bagian teks ini, jangan di gambar, jangan di luar, tapi di bagian teks ini. Klik kanan, kemudian inspect ya, di inspect elemen. Kemudian perhatikan teman-teman, div class ini post content inner kita copy. Maksudnya adalah seluruh elemen, ini kita bahas ini ya, CSS sedikit ya, seluruh elemen yang ini antara gambar ini, gambar sampai teks yang paling bawah ini, sampai sini, ini dia berada di dalam elemen div memiliki kelas post content inner. Jadi nanti kita akan bahas di ini ya, bab kita belajar CSS nanti insya Allah. Jadi teman-teman ikuti saja. Yang jelas ini ya, jadi kita buat seluruh konten yang berada di elemen div yang memiliki kelas post content ini, dia harus tampil ya, menjadi rata kanan kiri gitu kan. Nah, untuk menerjemahnya gini, ini teman-teman ikuti saja karena kita belum bahas ya untuk CSS nya. Kemudian titik, kemudian kita paste seperti ini, kemudian kasih kurung kurawal seperti ini teman-teman, kemudian kasih teks line. Nah ini, kemudian titik 2 kasih justify seperti ini.
Nah, justify, kemudian titik koma. Kalau sudah dipublish, kemudian kita lihat, perhatikan ya, ini masih acak-acakan gitu ya, katakanlah. Kita refresh, dan semuanya akan menjadi rata kanan kiri. Lebih menarik kan, lebih ini apa namanya, lebih rapi. Dan itu berlaku akan untuk semuanya teman-teman. Ya, misalkan ini juga kan rapi kanan kiri. Jadi seperti itu teman-teman, selamat mencoba. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada kendala di tengah jalan, silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar atau bisa membahas melalui grup. Begitu ya teman-teman, terima kasih dan tetap semangat.